Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahib merpatimu, hari ini ada WPP Media, ada New Rampok, semakin seru. Lebih tepatnya ini hari Kamis tanggal 19 Januari, di mana kita berada di Purworejo, kota Purworejo, kota kelahiran beliau, Pak Haji Roni. Dan kebetulan kita sedang menyambangi atau menelisik ada pegerangan. Pak Haji Roni bikin kandang baru di kota Purworejo. Ini strateginya gimana, maksudnya apa ya? Tujuannya apa dan lain-lain lah. Banyak yang akan kita bahas di sini karena berkenaan dengan pembangunannya ini nggak tanggung-tanggung, gede banget, dan ini sangat luar biasa menurut saya karena setidaknya dengan kehadiran beliau di kota Purworejo setidaknya ikut andil bikin aura warna tersendiri buat golong merpati, kolong bebas di kota Purworejo. Pastinya akan kita gimana ya, boleh dibilang ya syukur-syukur dengan ikut campurnya, bukan ikut campur, kayak musuhan aja ya, ikut campur. Dengan kehadiran beliau, artinya tim New Rampok di kota Purworejo akan menjadi sesuatu yang berbeda. Khususnya juga hobi perkembangan, hobi merpati kolong bebas di kota Purworejo semakin rampung. Haji, maaf nih. Ini proses pembuatan sudah berjalan berapa bulan? Sekitar 5 bulan. 5 bulan. Sudah berjalan 5 bulan. Tadinya perkiraan paling bikin kandang 3 bulan jadi. Prakteknya molor. Bisa sampai 6 bulan. Oh, luar biasa. Dan ini boleh dibilang apa ya? Ini megah loh, Mas Haji. Saya juga nggak nyangka kalau awalnya jadinya begini. Cuma ya berjalannya dengan bangun, berjalannya dengan waktu, ternyata hasilnya kok begini. Jadi lebih bagus dari perkiraan. Malah justru lebih bagus dari perkiraan. Artinya plus ya. Kayak orang dagang itu modalnya sekian, untungnya banyak. Jadi rencananya sekian, udah digambar apa nih nanti begini, tapi ternyata hasilnya malah lebih. Apa karena tukangnya lebih bagus dan lebih uangnya juga lebih banyak. Ya kita konsekuensinya kan begitu. Konsekuensinya. Tapi ya, alhamdulillah lah maksudnya ya, rezekinya insya Allah selesai. Ini kecilnya berapa persen lagi, mungkin udah 20% ya. Dan paling ngecat ya. Saya ngecat sedikit sama pasang profil yang ada enak dilihatnya. Jadi kalau teman-teman pada main di sini ngopi-ngopi silakan datang aja ke sini, jadi enak. Lah nanti gini Mas Haji, di sini kan ada ya, bahkan kayaknya lebih besar ya di kampung ketimbang di Bekasi ya. Kalau di Bekasi 3 tempat, cuma yang besar itu kan 400 meter, yang kecil 100 sama kandang umbar paket sekitar ya 50 meter. Kalau besar ya besar sini, enak di sini. Nah nanti Mas Haji jatuhnya lebih banyak di mana nih dominasinya, artinya kehadirannya di kandang ini, kandang utama atau di Bekasi? Saya sehari-harinya tetap di Bekasi. Di sini itu paling ya buat libur aja, karena ini sebagian kan buat ternak, jadi di Bekasi itu buat ternaknya kebanyakan, makanya saya bagi di sini. Terus sekalian buat main, jadi buat ngelatih, buat cengkelan, terus sekalian buat ngeramein di daerah Purworejo. Rencana begitu. Buat kalau saya pulang kampung liburan sambil nengokin orang tua, karena orang tua kan udah tua, udah sepuh, tinggal sendiri ya mondar-mandir. Liburannya liburan ternyata rencananya begitu ya. Jadi konsepnya pendekatan lebih menitik beratkan strategi hobi itu, menitik beratkan pada strategi humani.
Jadi benar-benar hobi dapet, kekeluargaan tetap erat, pulang kampung juga bisa, liburan nongkrong, bisa lagi tuh. Ya, Lomba bisa. lomba bisa. Misalnya kan Jogja ada lomba, nah, di sini ada burungnya disiapkan. Iya, sini Jogja kan paling sejam sampai setengah jam, jadi dilaju pulang pergi bisa. Bisa. Strateginya boleh juga. Kayak kekiro tapi harus banyak uang. Nah, ini Mas Haji, ini proses pembuatan hampir 6 bulan jalan ya, 6 bulan jalan. Ini jadi secara tidak langsung strategi yang diterapkan Mas Haji membuat satu basis di Kota Purworejo ini tujuannya adalah untuk mempermudah ya Mempermudah sama ya tadi untuk branding itu karena ternaknya ya, biar enggak di sana kan terlalu banyak, biar dibagi dua, jadi biar aman lah. Seandainya di sana kena sakit, di sini enggak, kan berarti sisa PIA-nya masih banyak. ya Sama biar ada warna, jadi kalau bisa kan di daerah sini juga banyak merpati, selain merpati bebas ada merpati meja. betul. Jadi orang di sini tuh main meja, main bebas main, jadi benar-benar guyup. Ini kayak ada lomba sekarang di Purworejo, Kebumen merpati mejaan tuh yang turun ke sini banyak, turun ke kebebasan. Jadi ya kita meramaikan semuanya dan komunitas, jadi nggak bisa merpati bebasan itu nggak bisa lepas dari merpati meja juga, karena wilayahnya kan daerahnya berdekatan. Betul. Boleh tahu nggak ini habisnya berapa nih? Karena ini sangat besar sekali pemirsa, besar ya. Kalau habis rincinya kita pastinya nggak dihitung ya, Iya. ada dananya nggak dihitung habis sekian, ya lumayan aja sih. Kalau tenaga mungkin habis 200 jutaan tenaga. Untuk tenaga saja ya. Tapi Itunya pinter. Totalnya kan, tapi cuma tenaganya doang 200 jutaan lebih. Wah. kalau bangunan ya alhamdulillah aja. Ya, ini pure didesain untuk kandang yang ini. Ini tanahnya kan semuanya ada 100 ubin lebih, berarti sekitar 1.800 1.600. Ini sebelah sana masih lebar Masih lagi kosong. ya. Ini rencana sisi sebelah sana untuk apa? Belum tahu untuk apa, cuma kemarin pengen bikin usaha di sini. Oh, Jadi biar ada tambahan buat karyawan, pengen bikin produksi gula merah. pabrik berarti ya. Ya, enggak terlalu besar sih, mungkin bukan pabrik, ya industri kecil-kecilan, Ya, UKM biar ada kegiatan mungkin buat warga sekitar juga ada. Kalau rumah saya kan yang utama yang di pinggir kali itu, nah itu nggak kepake. Rencana kalau umpamanya ntarnya benar-benar nggak kepake, saya mau bikin kayak tempat TPL ya, ngaji atau kita wakafin gitu. wah luar biasa. Niatnya udah bagus tuh pemirsa. Mau menjadi berkah lah. Dan apa ya? Ya memang sebuah kesuksesan butuh perjuangan sangat panjang. Apalagi apa ini dalam hal hobi ya Mas Haji ya. Boleh cerita nggak New Rampok Mas Haji ini sebenarnya terjun di dunia hobi itu berapa tahun sebenarnya? Kalau nyampe sekarang sekitar 6 tahunan. 6 tahunan. 6 tahun 25 tahun kurang lebih ya, kurang lebih 5 tahun lah, 5 tahun jalan 6 tahun mungkin. Tapi mungkin agak sedikit berbeda ya, karena terjunnya Mas Haji ini ketika posisi secara ekonomi itu sudah agak mendingan atau udah stabil gitu loh. Nah, ada saran-saran khusus, strategi khusus untuk kawan-kawan yang baru terjun di hobi merpati polo, setidaknya keseimbangan dalam hobi dengan usaha gitu loh. Karena setidaknya apa, belakangan kita lihat beliau bisa mampu mengatur waktu, artinya dari segi usaha, kewajiban maksudnya, dan hobi itu seiring sejalan gitu. Saya sih pinginnya di merpati ini justru usaha itu nambah, karena banyak peluang yang terbuka setelah saya main merpati itu. Saya sering keluar daerah, jadi wawasannya nambah, sering ketemu orang, ketemu para pengusaha, jadi ngobrol-ngobrol akhirnya dapat masukan. Ada strategi juga bahwa
kita main merpati. Untuk aman main merpati kan butuh dananya banyak karena di merpati ini hobi pengeluarannya besar. Betul. Nah, dengan adanya main merpati pengeluaran besar, kita juga harus nimbangin sama penghasilan. Itu harus buka usaha baru. Terus kesempatan usahanya banyak karena sering ketemu orang, wawasannya nambah, ilmunya nambah, ya buka usaha-usaha yang lain. Kalau usaha yang sekarang udah berjalan kan manajemennya udah jalan, jadi kita tinggal kontrol aja sama nambah gitu. Ya pengen sih buka usaha itu di semuanya daerah, maksudnya di kota-kota kayak umpamanya pengen buka di Semarang, Jogja, pokoknya di kota-kota besar yang ada di Indonesia pengen buka. Setiap kota pengen ada usaha. Jadi pikiran saya umpamanya di kota ini nggak jalan atau lagi nggak bagus, di kota lain paling nggak bagus. Jadi untuk keuangan aman safety. Jadi yang penting bagaimana kita harus memanage bagaimana sistematis berjalan sesuai target ya, atau sesuai rencana kita. Setidaknya gini ya Pak Bilo, kenapa saya bahas hal ini? Karena sebagian penghobi merpati itu kadang-kala lebih terfokus pada satu, misalnya mohon maaf ya, saya tidak mendiskreditkan siapapun, tapi di sini tidak ada tendensi apapun, tapi setidaknya di sini kita bisa memberikan edukasi, obrolan yang manfaat ya Mas Haji. Kadang-kala orang ketika hobi itu saking senengnya lupa itu loh yang saya khawatirkan, sehingga mohon maaf Pak, bahkan kebutuhan rumah tangga pun nggak terbengkalai karena saking lebih difokuskan juga. Itu alangkah baiknya gimana Mas Haji? Distrategikan biar lebih apa ya? Ya Enak, jalan sesuai. tentunya kan yang diutamakan itu kan kewajiban dulu, termasuk nafkah anak istri, pendidikan sekolah dan segalanya kan diutamakan dulu. Hobi itu kalau hobi pure benar-benar hobi nggak ada uang masuknya, ya hobi itu dari uang lebih aja, uang senang aja yang udah dianggarin untuk hobi, untuk kesenangan. Tapi kalau uang usaha ya jangan dipakai untuk hobi. Terus kalau hobinya itu mengeluarkan uang atau menghasilkan uang, bukan mengeluarkan, menghasilkan uang, ya itu lain lagi. Berarti hobinya bisa diperbesar karena hobinya pun ada uangnya, menghasilkan uang. Jadi nggak merugikan, nggak mengganggu uang yang maksudnya uang utamanya yang dapat dari uang usaha. Karena dari burung pun udah bisa nutupin gitu. Oh betul. Jadi berarti di sini ada strategi ya. Betul. Nah, satu, ketika kita dalam posisi nihil, di mana hobi kita belum mendapatkan uang, kita bermain aman ya, main aman, jangan terlalu memaksakan. Iya, Ya anggap saja apa ya, sambil lalu kata orang Jawa, sambil jalan maksudnya, sambil jalan. Terus ketika kita memang betul karena Mas Haji, dia juga logis ya, sangat logis. Ketika hobi kita sudah bisa menghasilkan uang, setidaknya berarti layak nih. Sesuatu ini ya pasti kan nilainya plus kan, bisa dikembangkan ya. Soalnya gini sering terjadi kan gitu, ada hobi ini sebagai alasan atau hiburan, karena alasan apa ya? Karena nganggur, jenuh di rumah, akhirnya kan lah daripada jenuh di rumah main merpati dan seterusnya. Tapi begitu terjun di merpati, sementara dari merpati sendiri belum bisa menghasilkan penghasilan, akhirnya dia kebingungan gitu loh. Iya, karena emang benar-benar besar di merpati ini pengeluaran, termasuk dari segi operasional, lomba, bayar karyawan. Tapi kalau di hobi ini ya kita cerdik, kita bisa melihat peluang lah, terus melihat peluang, terus banyak kesempatan. Oh gimana cara dapat uangnya, yang kemungkinan bisa jadi sumber penghasilan yang tidak ngambil dari uang usaha itu. Bahkan jadi, uangnya berputar dari uang itu, hobi itu sendiri gitu. Bahkan penghasilan dari sebuah hobi pemirsa kalau sudah jalan ya itu katakanlah melebihi dari hasil. Iya, bisa. Contohnya banyak lah, udah orang yang pure benar-benar di burung. Mas Junet lah ya satu contoh ya. Yang benar-benar di burung kan Junet, terus bintang utara ya. Kalau saya sih
basicnya karena usaha itu burung itu tambahan nilai plusnya ada, nilai plus di hobi. Jadi hobi saya terbayarkan dengan hobi saya, hobi saya bisa senang dibayar sama hobi saya gitu. Istimewa. Gimana nih pemirsa? Sangat luar biasa kan, kita setidaknya gini, walaupun beliau baru 6 tahunan ya, masih 6 tahun berjalan, tapi kita di sini lebih menitik beratkan pada strategi karena beliau pengusaha sebenarnya. Tapi mampu menyeimbangi ya, gimana kewajiban usaha yang sebagai fondasi kita, terus hobi itu bisa selaras gitu loh. Dan itu kan butuh pengalaman, makanya sengaja kebetulan ini lagi kumpul ada di sini. Saya mau ada live lomba di Lapang Purwo mobilan, dan beliau pas lagi hadir mantau perkembangan pembangunan. Akhirnya kita berjumpa di sini. Jadi kesempatan langsung tak korek-korek keterangan ini tujuan agar kita bisa beredukasi bersama, berbagi pengalaman. Terus kalau main merpati gimana biar supaya dapat uang caranya? Kalau cuma lomba-lomba doang Betul. ya caranya Ternak ya. ternak sambil jualan, bergerak jualan, hasil ternaknya dijual. Terus berternak yang bagus bagaimana? Ya ambil merpati yang udah jelas. Teman-teman yang mau ternak itu sebenarnya ternak itu menguntungkan. Contohnya ambil anak kampung, cucu tahu cucu. Terus diternak, maunya ambil harga 10 juta, satu pasang 20 juta, maunya diambilin dari cowok lain, dari sini kayaknya. Dengan modal 20 juta itu diternak sambil main, kan sebulan telurnya 4. Betul. Kalau dijual 2 jutaan aja udah 8 juta, cepet kembali modal. Benernya. Benar. Sambil iseng kerja, pulang kerja main, sambil ternak, dilatih burungnya sambil kerja, sebenarnya banyak pengalaman. Palingnya kita untuk orang awal datang di dunia hobi merpati butuh waktu ya. Kalau orang yang sudah dikenalkan memang cepet, beli mahal, jual anakannya cepet ya. Tapi kalau untuk pendatang baru kan biasanya butuh proses. Pendatang baru, tapi kalau beli burungnya udah anakan yang burung-burung terkenal dijual dengan harga 2.000 kan nggak mahal. Cepet ya. Murah, sejuta atau 2.000 kan murah. Sebulan telurnya 4 kalau 2.000 nanti kan udah 8 juta, cepat kembalinya. Betul. Dengan dijual 2.000 untuk kategori merpati keras itu atau itu termasuk paling murah lah. Dilihat dari segi bisnis, wah luar biasa. Jadi Karena pelihara merpati sambilan kerja itu kalau peliharanya kambing agak lama. Kambing beranak 6 bulan sampai 8 bulan paling 2 kali, ya kan? Setahun 2 kali sih, 1 tahun setengah 2 kali. Beranaknya 22, 4 terus lama prosesnya. Gitu. Kalau burung hitungan bulan, sebulan Pak. Jadi cepetan di burung. Ya, boleh beternak kambing itu kan bagus. Hampir semua, bukan hampir semua nanti pengembala kambing. Termasuk saya pengembala kambing. Sama juga saya. Pengembala kambing. Makanya kambing itu beternak kambing juga bagus. Kambing sapi itu bagus. Cuma untuk perputarannya cepat di merpati lebih cepat. Jadi pada konsepnya hari ini kita berbagi pengalaman ya tentang terlepas dari, karena ini lagi sebenarnya sudah lagi baru pulang nih ya, mau lomba gitu ya. Jadi menyempatkan diri untuk ya kita beredukasi bersama, berbagi pengalaman. Sekiranya mungkin itu ya Mas Kaji ya, pertemuan kali ini semoga Obrolannya semoga bermanfaat. Bermanfaat. Obrolan santai karena ini obrolan ada di kandang kita. Semoga ya jadi inspirasi kalau yang positifnya. Kalau yang negatifnya ya jangan diambil. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di obrolan kita ya dimohon maaf. Karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Begitulah ceritanya. Mas Haji, terima kasih ya atas waktunya. Sehat selalu, karena ini bentar lagi sama-sama punya tugas. Saya ke lapak, beliau ke pasar. Mau coba iseng ke pasar, jangan lupa sajikan konten New Rampok mau ke pasar Perembun.
Rembun yang ya? ada di Kebumen. Wah. Habis itu kita mau lihat live-nya WBB Media yang ada di Lapak Serwo. Oke. Makasih Mas Gaga. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.